Lalu apa makna temuan baru KPK soal penukaran uang dalam jumlah besar oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kaitannya dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB? Kita bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat petang. Selamat petang. Bu Yenti, bahwa KPK sebelumnya menyampaikan ada dugaan penukaran uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagaimana Anda memaknai statement KPK ini? Ya, statement ini harusnya mendorong ya bahwa Gubernur Jawa Barat itu kan sudah digeledah dan sebagainya, kok lama ya belum tersangka gitu. Padahal ini udah lama ya 2024 Maret ya mulai ada penyidikan karena laporan BPK bahwa ada dana untuk pengadaan iklan produk bank itu sekitar berapa ya 409 M lah. Dan kemudian aliran itu yang masuk untuk 6 perusahaan itu juga nyatanya juga tidak tender. Dari apa yang disampaikan 6 perusahaan itu juga penunjukan dan itu hanya 100 miliar, artinya hampir 300 miliar ini yang kemungkinan sebagai korupsinya ya. Dan gini, dalam Bank BJB ini pemegang saham mayoritasnya itu Gubernur Jabar. Yaitu artinya apa? Bahwa Gubernur Jabar pada waktu itu termasuk ketika menentukan adanya dana untuk promosi iklan ini juga pasti terlibatlah menentukan, bahkan gubernur itu yang menentukan pejabat-pejabat Bank BJB. Jadi bagaimana tidak terlibat gitu ya, sudah digeledah dan sebagainya. Dan kemudian sekarang ada diketemukan bahwa ada penukaran di money changer. Yang saya lihat money changer di Indonesia atau di luar negeri saya nggak tahu, tapi yang jelas KPK sudah menyatakan itu, tapi dari asing ke rupiah gitu ya. Dari asing ke rupiah ini money changer mana? Dan itu di money changer di seluruh dunia, hampir seluruh dunia yang mengikuti rezim anti pencucian uang itu mewajibkan money changer itu melaporkan siapapun yang melakukan transaksi atau menukarkan mata uang yang 500 juta ke atas untuk Indonesia. Di negara-negara lain itu hanya setara $10.000. Artinya tidak sampai 500 juta itu harus sudah dicatat oleh money changer itu. Artinya bahwa kalau dia menukarkan di money changer di luar negeri pasti datanya lengkap. Kapan dia mantan gubernur ini menukarkan, berapa jumlahnya, dan kemudian waktu itu dikaitkan dengan ketika kasus ini terjadi, yaitu mulai dari di antara 2001 sampai 2004 ini kapan, pengadaannya kapan, rapatnya kapan, itu sebetulnya bisa cepat masuk ya. Kenapa kok tersangkanya hanya 5 saja dan tidak menyentuh gubernur, kok aneh sekali gitu. Artinya ini kan masih dugaan karena proses hukum masih terus berjalan. Tetapi untuk kemudian memvalidasi temuan ini, siapa yang seharusnya diperiksa, Bu Yenti? Ya kalau seperti ini kan money changer juga diambil datanya, ya itu pasti. Itu sudah aturannya mekanisme pencucian uang. Dan gini, KPK ini kalau ada seperti ini, apalagi Anda menyampaikan bahwa ada aliran-aliran, itu artinya Anda bicara tentang pencucian uang. Dan Pak KPK harus memahami bahwa senjata yang paling ampuh untuk mengungkap korupsi itu adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, kenapa nggak buru-buru? Harusnya sekarang KPK itu menyatakan bahwa pasti yang 5 ini juga terlibat pencucian uang, ketersangkaannya pasti ada pencucian uang, tidak mungkin tidak. Jadi jangan tidak menggunakan pencucian uang untuk tersangka 5 ini. Karena bagaimanapun juga mereka terlibat korupsi yang pengadaan iklan itu, tidak mungkin mereka tidak dapat apa-apa. Kalau dapat apa-apa, baru terungkap 2024, kan Maret 2024 berarti sudah kemana-mana. Artinya apa? Sudah ada TPPU. Jadi gunakan persangkaan TPPU ya untuk menelusuri siapa saja termasuk keluarga Ridwan Kamil. Artinya upaya untuk kemudian menukarkan uang ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengaburkan aset. Ya, itu adalah apa ya, modus yang sangat biasa oleh mereka itu menukarkan, melakukan suatu atas hasil korupsi itu adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi KPK segera saja menggunakan mekanisme pencucian uang sehingga langkahnya lebih cepat daripada hanya menggunakan tindak pidana korupsi. Apakah artinya, Bu Yenti, mohon maaf saya potong, apakah artinya pihak keluarga dari mantan Gubernur Jawa Barat ini termasuk mantan istrinya ini juga harus diperiksa dan juga pihak-pihak yang mungkin dikabarkan keluar negeri bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat ini? Iya, semuanya. Jangankan mereka.
Manajemennya saja diperiksa karena dia menerima aliran, menerima dalam artian itu menukarkan, ya kan? Apalagi mereka yang betul-betul menerima dan kemudian menikmati, maka ada tindak pidana pencucian uang aktif dan pidana pencucian uang pasif. Jadi tindak pidana pencucian uang pasif bagi siapa saja yang menerima itu harus ditelusuri. Kalau Indonesia selalu hanya yang aktif saja tanpa yang pasif, kita tidak akan pernah selesai menyelesaikan perkara-perkara korupsi dan pencucian uang. Kenapa? Karena uang yang diterima orang lain yang harusnya ditelusuri menggunakan tindak pidana pencucian uang pasif itu tidak dilakukan sehingga uang-uang itu tidak bisa dirampas, dan ini yang membuat tidak jera-jera, yang membuat korupsi terjadi lagi, Ya. karena tidak ada penjeraan yang kuat untuk pelaku-pelaku korupsi dan pelaku kejahatan ekonomi yang lain. Iya. Oke, tadi di awal juga Anda sudah menyebutkan Bu Yenti bahwa sudah sekian lama belum ada penetapan tersangka baru. Di sisi lain KPK juga terus mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti-bukti baru. Menurut Anda apa yang sesungguhnya saat ini tengah dialami atau dijalani oleh KPK sehingga nampak cukup lama untuk kemudian mengungkap kasus ini? Ya, kalau dijalani oleh KPK kan dia mencari bukti-bukti, tapi yang yang bisa kita duga adalah KPK seperti ragu-ragu hanya 5 orang, begitu pejabatnya tidak, karena dikhawatirkan masyarakat publik ini kan mengawasi KPK, apakah KPK juga sedang berhitung memilah-milah, itu sudah jelas salah ya. Penegakan hukum itu tidak boleh diskriminatif. Dalam hal ini yang namanya waktu itu disebutkan, saya tidak tahu apa-apa, tidak mungkin gubernur dengan bank provinsinya itu tidak tahu apa-apa, itu tidak mungkin. Apalagi Jawa Barat jelas-jelas sudah disampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat itu adalah pemegang saham mayoritas, sehingga mereka yang menentukan Baik. strategi yang keputusan strategis itu pasti gubernur menentukan. Jadi kalau kemudian sekarang ada penggelembungan dan ada kerugian sekitar 300 miliar, ini ya pasti tahulah. Jadi KPK harus bertanggung jawab mengungkap ini dengan TPPU, karena sudah mengatakan bahwa mengalir ke sini, kemudian ada dilacak, ada pertukaran dengan money changer. Itu adalah TPPU, gitu Mas. Baik, tentu kita berharap bahwa hal ini menjadi titik tolak dalam pengungkapan kasus ini agar semakin terang benderang. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yenti Garnasih telah bergabung di Kompas Petang.